Kalau ada yang namanya tidak disebutkan, jangan marah, jangan tersinggung karena tidak dituliskan di kertas ini. Itu hanya ucapan manusia. Adapun dalam catatan malaikat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna 'alaikum lahafizin. Bersama kamu ada para malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat segala langkah kaki, ayunan tangan, detak jantung, gerakan lidah, lintasan hati dan pikiran. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup pada subuh yang penuh barakah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tadi sudah disebutkan bahwa bumi Bima ini katanya beracun. Tapi di sisi lain ternyata isinya adalah orang-orang hebat, para hakim-hakim agung, orang-orang mulia, sultan-sultan, qori-qori, alim ulama. Jadi kalau begitu makna yang pertama racun, makna negatif, makna tidak baik. Makna yang kedua ternyata isinya sultan-sultan, hakim-hakim, ulama-ulama baik-baik. Jadi kalau dikombinasikan antara dua makna itu, yang dimaksud racun di situ adalah racun bagi setan-setan yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang tidak baik datang ke Bima ini, dia keracunan langsung mati. Tapi kalau orang baik-baik, maka dia menjadi lebih baik lagi ke masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya diberi Allah dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan Allah ada jalan fujur, jalan kafir, jalan musyrik, jalan zalim, jalan munafik, wa taqwaha, jalan takwa, jalan baik, jalan soleh, jalan wara, jalan zuhud. Pak Ustadz, yang kami tahu jalan Jenderal Sudirman, itu lain. Bahwa dalam hidup ini kita memilih. Tidak bisa orang dengan penuh kesadaran minum khamar, pakai ganja, sabu-sabu, sakau, mabuk, lalu ketika ditanya, kenapa kau lakukan ini? Ini sudah jalan saya yang diberikan Allah. Manusia diberikan jalan kebaikan, dan kita juga dipilihkan untuk jalan yang tidak baik. Sama seperti subuh ini, kita punya dua jalan. Jalan yang pertama, teruskan tidur sampai terbit matahari, jangan sholat subuh, jangan ke masjid, tapi jalan kebaikan. Bangun, sholat tahajud, berzikir, bertasbih, istighfar, datang ke masjid, langkahkan kaki, dengar tausiah. Alhamdulillah kita memilih jalan yang baik. Semuanya hadir ke masjid melimpah ruah. Allahu Akbar. Ini orang-orang sibuk semua ini. Ibu wali kota, DPRD, DPR RI, orang-orang yang tidak sempat, banyak di tempat lain nggak sempat sholat subuh. Pas ditanya nggak sholat subuh Pak, banyak amal lain. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Orang yang tidak sholat dibawa kepada hakim, hakim bertanya, kenapa kamu tidak sholat? Sholat hanya buang-buang waktu saja. Maka orang ini dikasih waktu untuk bertobat 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad sore hakim nanya lagi, kenapa kamu tidak sholat? Sholat nggak penting, panggil algojo, pancung kepalanya, selesai masalah. Tapi kalau dia tidak sholat ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak sholat karena malas. Maka dia termasuk golongan orang yang fasik. Orang yang fasik tidak dihukum mati, tapi dia diberikan hukum takzir. Hukum takzir bermusyawarah sultan ulil amri, penguasa dengan hakim, dijatuhkanlah hukuman cambuk. Bisa juga hukuman denda, bisa juga hukuman al-habsu, penjara. Jadi orang yang sholat itu dua kemungkinan. Kalau dia mengejek ajaran Islam, dia murtad. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal darah orang muslim kecuali dia melakukan 3. Kalau dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka halal darahnya ditumpahkan, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama,
an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh hukum mati. Yang kedua, at-thayyibuz zani, berzina. Sudah punya istri, sudah punya suami, berzina dengan orang lain, maka ditanam badannya setengah, dilempar batu pakai sampai mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, laki-laki perempuan kalau sudah menikah berzina, farjumuhumal batta, rajam, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama Islam, dia pengkhianat, maka dia juga dianggap orang yang halal darahnya. Bukan kata Abdul Somad. Kenapa Ustaz Abdul Somad ini biasanya kami lihat kalau ceramah di YouTube itu slow, nyantai, ini kok selalu tegang sekali? Karena baju baru. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini subuh ini tausiahnya sampai jam berapa? Sampai waktu maghrib. Kita lihat ya, Bima, waktu sholat Bima, maghribnya jam berapa? Maghrib waktu Bima itu jam 18:03. Berarti kita pengajiannya sampai jam 6:03. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Dalilnya hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh jangan pulang ke rumah, duduk berzikir mengingat Allah. Jadi dalam hadis itu disebut duduk, bukan berdiri. Kenapa berdiri? Karena nggak dapat tempat duduk. Summa yusalli rak'ataini, setelah terbit matahari, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang nggak pakai usolli, niat saja di dalam hati, Allahu Akbar. Ayatnya nggak ditentukan, bebas. Kul huwallah Pak Ustaz, bagus, afdal. Lalu setelah itu apa yang dia peroleh? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Saya tidak mau kalau hadisnya dhaif Pak Ustaz, hadisnya hasan. Kata siapa? Kata Imam Tirmidzi. Dalam kitab apa? Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu siapa? Muridnya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Imam Hambali itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Muridnya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Imam Maliki dapat dari siapa? Dari Imam Abu Zinad. Abu Zinad dari gurunya Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita lakukan ini adalah melanjutkan ibadah yang diwariskan dari Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampailah ke kita hari ini 1443 Hijrah, 500, hampir 1500 tahun sampai hari kiamat. Islam akan tetap ada di Bima, insyaallah. Kata siapa? Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan sombong dengan orang yang hebat di zaman sekarang. Ada kitab tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi diambil dari kata Cordova. Cordova, nun, jauh di sana. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, laut Samudra Atlantik, nyebrang ke atas, naik masuk ke Andalusia. Salah satu kotanya bernama Cordova. Ada seorang ulama yang kitabnya selalu dikaji. Nama kitabnya Al-Hikam, isinya hikmah-hikmah. Nama penulisnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia punya guru, nama gurunya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Mursi diambil dari kota Mursia. Mursia juga ada di Andalusia. Ulama-ulama besar. Imam Ibnu Arabi terusir lari ke Damaskus, asalnya juga adalah Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, Andalusia dekat Indonesia, jauh. Andalusia itu di mana Pak Ustaz? Andalusia dia tak tahu. Tapi kalau Real Madrid, Barcelona dia tahu. Spanyol guys. Begitulah negeri yang hebat itu, yang membawa Islam ke sana. Siapa namanya? Tariq bin Ziyad. Kalau kita mengenal, ada orang barat menyebut Gibraltar. Ketika umat Islam menyeberang dari Afrika Utara,
Lalu kemudian mereka melewati selat, ada bukit. Bukit itu disebut dengan Jabal Tariq. Jabal Bukit Tariq, bukitnya Tariq bin Ziyad. Orang barat susah menyebut Jabal Tariq, mereka menyebutnya Selat Gibraltar. 700 tahun Islam berkuasa, masjidnya megah, cantik dan indah, ulama-ulama besar ada, tapi hanya sekedar masa lalu. Zaman sekarang tidak boleh masjid itu dilaksanakan sholat karena dia sudah menjadi museum cagar budaya. Apa mau 100 tahun, 200 tahun akan datang masjid ini jadi museum? Kaligrafinya tetap ada, lampu-lampunya tetap ada, tapi azan tidak boleh. Bapak Ibu bisa bayangkan ada polisi dan tentara menjaga masjid, bukan menjaga dari kerusuhan, tapi menjaga forbidden for praying, dilarang sholat. Datanglah turis masuk ke dalam, anak muda, dia pun azan di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi mau menangkap. Nggak boleh sholat di sini. Saya nggak sholat, azan aja. Kenapa kamu azan? Karena batu-batu ini rindu mendengar kalimat Allahu Akbar. Kita menjadi mundur, masjid kita menjadi hancur, anak muda kita tidak sholat. Jangan salahkan orang lain. Salahnya adalah kita karena tidak mewariskan agama Islam. Makanya anak yang lahir itu dibisikkan ke telinganya. Walaupun orang Bima mau sekolah anaknya S2, S3 ke Jepang, Amerika, Eropa, tidak ada orang Bima ketika anaknya lahir dibisikkan ke telinga, nanti kau kukirim S3 ke Jepang. Yang dia bisikkan adalah asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan ditanya di hadapan Allah ar-ra'iyati, tentang kepemimpinan kamu. Saya bukan wali kota, saya bukan DPR RI, saya bukan DPRD, saya bukan wali kelas, saya bukan wali murid, saya hanya kepala rumah tangga Pak Ustadz. Satu orang kepala rumah tangga punya rakyat. Siapa rakyatnya? Istri dan anaknya. Saya Pak Ustadz sama rakyat yang satu itu pun saya takut juga. Mati aja lah. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Seorang suami yang taat ke masjid, rajin berjamaah, mendengar pengajian, tapi membiarkan istrinya membuka rambut dilihat laki-laki yang tidak mahram, pakai baju you can see, kamu can bisa see melihat, kamu bisa melihat ketiak istri saya, maka sesungguhnya kakimu sudah berada di surga sebelah, tapi sebelahnya sudah masuk neraka duluan. Tapi Pak Ustadz kan tidak ada dosa warisan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Istri tidak mewarisi dosa suami, suami tidak mewarisi dosa istri. Kita menghadap Allah kan bawa dosa masing-masing. Betul. Tapi laki-laki diberikan tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang jomblo cepat menikah. Jangan gara-gara tausiah ini yang laki-laki jadi takut menikah. Ustaz Abdul Somad, tolong doakan supaya saya dapat keturunan anak soleh penghafal Quran yang baik Pak Ustaz. Kenapa? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Belum. Umurnya berapa? 40 tahun. Kok bisa 40 belum punya anak? Belum nikah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk beribadah. Apa itu? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Sehebat-hebatnya laki-laki, walaupun sholat berjamaahnya tidak tinggal, walaupun hafal Quran, imannya masih setengah. Kalau dia belum menikah.
Begitu dia sudah menikah, maka imannya langsung komplit 100%. Laki-laki yang belum bertakwa, kalau dia menikah, imannya sudah 50%. Bagaimana menyempurnakannya? Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka sempurnakanlah setengahnya lagi dengan bertakwa kepada Allah. Jadi sempurnanya iman itu 50%-nya nikah, 50%-nya takwa. Begitu yang benar. Ini banyak juga sebagian lagi, iman itu sempurna, 50%-nya nikah, yang 50% nikah lagi. Lihatlah Bu, mereka tersenyum. Padahal saya cuma mancing aja. Dia nggak tahu istrinya streaming dari atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah itu adalah ibadah. Jangan salah paham. Menikah adalah ibadah, tapi buah dari pernikahan adalah anak. Kalau ada orang yang rajin sholat setelah meninggal dunia, putus. Tapi orang yang menikah ibadahnya tidak putus. Kenapa? Karena anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang Rabbi habli minas sholihin. Ini yang sholat subuh ini, almarhum bapaknya, almarhumah ibunya, bapak ibunya masih hidup, almarhum kakeknya, almarhumah neneknya, mendapatkan pahala dari cucu-cucunya. Itulah mengapa orang selalu berdoa pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas sholihin. Apalagi ini negerinya orang-orang penghafal Quran, negerinya para qori, orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang paling mulia di antara kita bukan orang yang dapat jabatan. Makanya kalau pengajian di kantor bisa jelas ini kursi pejabat orang kaya. Tapi kalau di masjid yang dapat kursi cuma satu, Abdul Somad. Tapi kursi ini pun tidak lama, hanya sampai selesai pengajian. Kalau udah selesai pengajian, Ustadz pun akan berdiri meninggalkan kursi, kursi pun diletakkan kembali ke gudang. Tidak ada yang bisa kekal abadi di atas ini. Andai selesai pengajian Ustadz Somad tetap bertahan di sini, panitia dan pengawal ini akan membisikkan ke telinga, Ustadz, acara sudah selesai. Semua akan berakhir pada masanya. Kita akan menghadap Allah membawa amal ibadah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Datang ibu-ibu di atas, alhamdulillah Pak Ustadz saya sudah dapat. Loh, kok tahu? Nama suami saya Pak Salim. Biqalbin salim, dengan hati yang salim, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari dendam kesumat. Dan insya Allah yang hadir subuh ini semua hatinya bersih-bersih. Yang pejabat tidak kelihatan jabatannya, yang orang kaya tidak kelihatan hartanya, yang orang hebat tidak kelihatan kehebatannya. Semuanya sama masuk ke dalam masjid, menempelkan keningnya ke lantai tempat yang diinjak-injak tapak kaki. Allahu Akbar. Nggak ada mentang-mentang pejabat lalu pas sujud tadi ditempelkannya ke tiang. Allahu Akbar. Semuanya sholat rukun sahnya sujud, dan sujud itu rukun sahnya dua ujung kaki, dua lutut, dua telapak tangan, satu kening menempel ke lantai, menunjukkan bahwa dia rendah, hina, tidak punya apa-apa, diciptakan dari tanah, berjalan sebentar di atas tanah, tak lama lagi dia pun akan menjadi tanah dan akan dimakan cacing. Ngaku semua. Apa yang kita sombongkan? Semua akan tinggal, semua tidak akan dibawa mati, walaupun sayangnya setengah mati. Apa namanya ini? Sambolo, kesayangan dari Bima, akan dibawa pulang ke Riau, akan ditunjukkan ke anak cucu, ditulis, dimasukkan ke lemari kaca, ditulis Sambolo dari Bima. Baju juga begitu, akan jadi souvenir, diletakkan di rumah jadi museum. Tamu-tamu yang datang akan melihat, oh ini pakaian almarhum Abdul Somad dulu waktu ceramah di Bima. Semua hanya tinggal kenangan. Yang kita tinggalkan kenangan baik atau kenangan buruk. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Tulislah ingin meninggalkan nama baik atau meninggalkan nama buruk. Nama-nama yang disebutkan oleh protokol kita tadi, nama-nama baik, hakim agung, qori-qori, orang mulia, sultan-sultan, menegakkan agama Allah. Ketika kau punya jabatan, punya kekuasaan,
pakai untuk bangun masjid, pakai untuk bangun pesantren, pakai membangun Islamic Center, kirim anak-anak ke Al-Azhar Kairo Mesir, ke Darul Mustafa Tarim, ke Qarawiyyin Maroko, ke Zaitunah Tunisia. Mereka akan pulang menyebarkan dakwah Islam. Kalau kau bukan ulama, maka pahala ulama dapat. Kenapa? Karena mereka akan membuka pondok pesantren, menebarkan dakwah Islam. Kalau kau tidak penghafal Quran, bantu pondok pesantren, datangi anak-anak tahfiz Quran, tanya tuan guru. Assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam. Berapa anak tahfiz Quran yang belum bayar uang sekolah, anak yatim, fakir miskin dan duafa? Mana datanya? Ini datanya Pak. Mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun uang yang kau belikan ke mobil, mobilmu akan dijual anak istrimu. Yang kau bangunkan ke rumah, rumahmu akan ditempati oleh orang lain. Yang kau belikan tanah, surat tanah akan diganti dengan nama lain dalam akte notaris Badan Pertanahan Nasional BPN. Tapi ada nama yang kekal abadi, nama dalam catatan malaikat. Walaupun tidak disebut Ustaz Abdul Somad. Siapa yang membeli keramik, siapa yang membuat kubah, siapa yang berwakaf lampu, siapa yang membangun masjid, siapa yang mewakafkan tanah, karpet, sound system, meja, ini semua tidak luput dari catatan malaikat, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau hidup jadi orang kaya, silakan. Mau hidup jadi pejabat, silakan. Mau hidup jadi perampok, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan dimandikan, kau akan dikafankan, kau akan disolatkan, kau akan dikuburkan, dan kau akan ditinggal sendirian. Istrimu akan dipinang brownies, berondong manis. Anakmu akan pergi meninggalkanmu, mengambil hartamu. Mereka berebut. Anakmu mungkin tidak terlalu ganas, tapi menantumu luar biasa. Tetanggamu, kalau dulu kau baik, dia akan kirimkan Al-Fatihah. Hari Jumat dia bacakan Yasin. Tapi kalau kau dulu sombong, maka dia bersenang dengan meninggalnya engkau. Syanu meninggal, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz Abdul Somad meninggal di Riau, jamaah di Bima mau bacakan Al-Fatihah? Alhamdulillah, jangan sekarang. Membaca Al-Fatihah sebelum doa, setelah doa, untuk orang yang hidup, untuk anak baik. Karena dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara antara engkau dengan Allah. Tapi katanya nggak boleh ada perantara Pak Ustadz. Bukan seperti orang kafir musyrik jahiliyah, perantaranya berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Itu yang nggak boleh. Perantara kita dengan Allah adalah amal soleh, bukan somat. Perantara kita amal soleh. Ada orang masuk ke dalam gua, tiba-tiba hujan gerimis, mau berlindung ke pohon kayu nggak ada, yang ada lubang tanah, masuk dia ke dalam gua. Tiba-tiba bergelinding batu besar dari atas bukit, menutup pintu gua, tertutup, gelap, nggak bisa keluar. 3 orang. Yang satu bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, aku punya pembantuku gajinya nggak diambil. Tiba-tiba lari, dia nggak tahu kemana. Duitnya kubelikan ke kambing, kambingnya beranak pinak, bercucu cicit, melimpah ruah. Setelah lama pembantuku datang, aku panggil dia, hei pembantu, sini sebentar. Pembantuku itu datang, aku katakan kepada dia, dulu sebelum kau pergi gajimu tidak kau ambil. Betul, gajimu sudah kubelikan kambing, semua kambing ini milikmu. Kalau kau mau ambillah. Diambilnya semuanya. Parah juga pembantuku itu, satu pun tak ditinggalkannya. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amalku ini, maka terbuka pintu gua karena sedekah. Itulah keutamaan sedekah, bertawassul kepada Allah dengan amal soleh, dikabulkan Allah. Tapi belum bisa keluar karena celahnya baru kecil saja yang terbuka. Orang yang kedua bertawassul lagi kepada Allah dengan amal solehnya. Ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Aku pulang ke rumah membawa susu kambing. Anakku menangis kehausan, istriku menangis kelaparan. Tapi tidak aku berikan susu kambing itu kepada mereka. Kutunggu ayah ibuku terbangun, karena aku pulang mereka sudah tertidur di tengah malam. Setelah mereka terbangun, aku berikan kepada mereka. Ayahku minum, ibuku minum. Kalau memang baktiku kepada orang tua ini bisa meringankan beban hidupku,
maka bukakanlah pintu ini ya Allah. Terbuka, itu berarti kita bisa berdoa kepada Allah dengan menyebut bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang berbakti pada orang tua. Yang ketiga, dia bukan orang kaya, dia tidak bisa bersedekah kambing, dia tidak bisa berbakti kepada orang tua karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Lalu dia berkata, berdoa, ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku, kami hampir berzina, tapi kemudian ketika aku akan melakukan perbuatan dosa, aku ingat kepada Engkau ya Allah, aku tidak jadi melakukannya. Kalau memang amal tidak jadi buat dosa ini bisa dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa, kabulkanlah ya Allah. Terbuka pintu dua. Kenapa? Karena ada orang berdoa kepada Allah sebab tidak jadi melakukan perbuatan dosa, bisa juga dijadikan sebagai wasilah kepada Allah. Tapi tidak jadinya melakukan perbuatan dosa karena takwa kepada Allah. Jadi tidak bisa kita berdoa, ya Allah, aku tidak jadi melakukan perbuatan dosa karena takut ditangkap Satpol PP. Karena lillahi ta'ala. Mudah-mudahan adik-adik anak-anak muda yang mengawal ini juga dapat menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, dengarkan teriakannya, lari setan-setan semua. Ustaz Somad, dalilnya mana? Kalau berteriak Allahu Akbar itu setan lari. Hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari, wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Itu dalil bahwa setan itu kentut. Tapi tidak semua yang terkentut setan. Setan lari sampai terkentut-kentut. Itu dalil bahwa kalau takbir berkumandang setan lari. Itu juga dalil bahwa takbir itu mesti suara yang keras. Itu maka anak-anak muda ini bertakbir. Dari saya masuk, dari saya dengar Allahu Akbar. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai yang menyambut ustadz itu kerasukan setan. Saking cintanya, setan bisa masuk karena terlalu cinta, setan juga bisa masuk karena terlalu sedih, setan juga bisa masuk kalau terlalu bahagia, kalau melupakan Allah. Maka sertakan Allah dalam setiap senangmu. Kalau hatimu senang, alhamdulillah. Kalau hatimu susah, inna lillah. Kalau anakmu dipuji, alhamdulillah. Ganteng ya anaknya, alhamdulillah. Doakan jadi anak soleh ya, sertakan Allah. Ini sekarang banyak orang ketika dipuji, anaknya ganteng ya, siapa dulu bapaknya? Melupakan Allah menyebabkan setan masuk. Makanya doa Nabi untuk cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamma. Aku mohon perlindungan Allah untuk kalian berdua, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, supaya dijaga Allah dari apa? Min kulli syaitan, dari setan, wa hammah, binatang berbisa, wa min kulli ainin, dari pandangan mata, lamah, yang menyebabkan sesuatu yang dapat mudaratkan dan mencelakakan. Berawal dari mata, melihat orang punya harta, melihat orang punya kuasa, melihat orang punya macam-macam lah. Saya tidak boleh sebut nama merek mobil, nanti jadi iklan gratis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali berpegang dengan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah. Ittaqullah, takutlah kalau kau mati menghadap Allah. Apa yang akan kau bawa? Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum, janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan muslim. Kita mau mati mulutnya mengucapkan sakratul maut, la ilaha illallah. Kan mudah mengucapkan la ilaha illallah itu Pak Ustaz. Paling mudah mengucapkan la ilaha illallah. Lebih mudah mengucapkan la ilaha illallah daripada mengucapkan Abdul Somad. Abdul Somad, bibirnya 3 kali rapat, Abdul Somad. Tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah, nggak perlu bibirnya rapat, la ilaha. Kenapa ucapan yang paling ringan adalah la ilaha illallah? Karena mati adalah saat yang paling berat. Makanya kita selalu mengucapkan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakratul maut. Ucapannya ringan, tapi tak semua orang bisa mengucapkannya. Makanya kita mesti ditolong orang lain. Laqinu mautakum, talqinkan.
orang yang mau mati itu ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kenapa ditalkinkan? Karena berat, godaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ringan sakratul maut. Jangan sangka Ustaz Abdul Somad kan ustaz, dia sakratul maut itu nanti kalau ada jamaah yang mau ngajari, kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad mau meninggal dunia diajari laqinu talqin atau tidak? Tetap diajarkan. Jangan sampai nanti ada anak muda yang bisikan la ilaha illallah, Ustaz Abdul Somad gak usah diajari, dia udah tahu bacaannya. Siapapun itu sunnahnya tetap dibisikkan la ilaha illallah. Supaya apa? Karena ringannya adalah dengan pertolongan. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, perkara yang susah, dimudahkan Allah. Maksudnya adalah membacakan Yasin ketika orang sedang sakratul maut. Itu dulu. Sekarang orang mau meninggal dihidupkan TikTok. Anak-anaknya streaming. Hai guys, bapak saya mau mati. Nauzubillah. Tapi kalau kita istiqomah pengajian subuh ini, insya Allah kita semua diberikan husnul khatimah.